Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ibadallah. Ittaqullah. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atiullaha wa rasulahu wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dari Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita berdoa kepada Allah kiranya Allah benar-benar mencatat kehadiran kita di masjid ini. Kita mohon kiranya Allah berikan istiqomahan kepada kita untuk selalu sholat kita di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Bapak Ibu yang memuliakan, ayat yang saya bacakan tadi sambungan dari ayat yang saya bacakan kemarin. Kemarin kita bacakan surat Ali Imran ayat 31, dan yang saya bacakan sebentar ini Ali Imran ayat 32. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Kembali Allah meredaksi dengan kul. Katakanlah atiullah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Barang siapa yang berpaling, fa'in tawallaw, jika kamu berpaling, fa'in Allah, ketahuilah bahwa Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kemarin Bapak Ibu sudah kita katakan, Rasul mengatakan, Allah mengatakan apabila kita mencintai Allah, maka kita mengikuti Rasul. Kalau kita mengikuti Rasul, Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni kita. Itu Ali Imran 31. Di Ali Imran 32-nya Allah kembali mengatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kamu berpaling, Allah tidak menyukai orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kafir. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar ingin dicintai oleh Allah. Kita benar-benar ingin disukai oleh Allah. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita mengikuti Rasulullah. Kemarin sudah kami katakan, untuk meneladani Rasulullah kita teladani akhlak Rasulullah. Dan sekarang kami ingin mengajak dari kami dan kita semua, ada 4 sifat karakter Rasulullah Bapak Ibu. Jadikan 4 sifat ini menjadi sifat kita. Mudah-mudahan dengan menjadikan karakter yang 4 ini menjadi karakter kita, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang mentaati Rasul, sehingga Allah menyukai kita, Allah mencintai kita, Allah mengampuni kita. Yang pertama, Rasulullah itu siddiq, benar. Maka jadilah kita pribadi yang siddiq, pribadi yang benar, ya, benar perkataan kita, benar langkah kita. Bana ulangnya, kalau bahasa Jawa sabana ulangnya, bana, kalau itu bana. Jadi kan pernah rusak nama kita Bapak Ibu, jaga nama ini baik-baik. Ya, inilah modal kita untuk sukses Bapak Ibu. Dan Rasulullah, karena siddiq inilah maka orang banyak menyukai Rasulullah Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu yang perjalanan Rasulullah ketika mengatakan bahwa Rasulullah itu berjalan setengah malam dari Mekah ke Palestina langsung ke Sidratul Muntaha, itu termasuk akal Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan kita berjalan ke Jakarta 1 jam, setengah jam, nggak percaya Bapak Ibu. Tapi ketika Rasul mengatakan Rasul itu selama ini siddiq, maka Abu Bakar Siddiq langsung percaya. Kalau Muhammad berkata apapun yang dia katakan, saya percaya.
Lebih dari itu saya percaya. Karakter itu yang harus kita lahirkan dalam diri kita Bapak Ibu. Maka jangan pernah berbohong. Sekali berbohong dan percaya orang Bapak Ibu. Maka camkan kalau kita ingin mengikuti Rasulullah memang siddiq kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah sifat tabligh. Tabligh itu apa Bapak Ibu? Berdakwah, menyampaikan kebenaran. Jadi tidaklah umat Rasulullah ketika dia melihat ada kemungkaran di muka dia biarkan Bapak Ibu. Ketika waktu Islam yang di rumah bahwa dalam pacaran ibu sini malam-malam, dia tegur Bapak Ibu. Memang kajian dia maafna, kemudian berikut harus seperti itu kita. Kalau memang kita ingin dicintai oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah, maka kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah ada kesalahan, pasti Rasulullah akan tegur Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan, itu yang dikhawatirkan tidak tabligh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sifat Rasulullah yang menjadikan karakter kita yaitu amanah. Rasulullah itu amanah Bapak Ibu. Jadi kita juga pastikan kita adalah orang yang amanah. Amanah itu bisa dipercaya, apapun yang dari tanggung jawab kita mampu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Amanah sebagai istri, amanah sebagai suami, amanah sebagai karyawan, amanah sebagai pemimpin, memang selesai di Bapak Ibu. Apapun yang menjadi tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya ketika kita dengan sesuatu kepada seseorang dan gagal dia penuhi, maka dia tidak akan memberikan sesuatu itu kepada dia. Maka orang yang menjadi karakter Rasulullah, dia adalah orang yang amanah. Kemudian yang berikutnya adalah fatonah Bapak Ibu. Jadi pengikut Rasulullah itu fatonah itu cerdas, jadil Bapak Ibu. Kalau untuk jadil tentu banyak Bapak Ibu. Sekarang kita melihat ada fenomena di mana ketika dia mendapatkan hidayah dari satu kelompok dan dia tidak mau lagi mendengarkan ustaz dari kelompok yang lain. Maka jangan seperti itu Bapak Ibu, karena kita fatonah, cerdas, harus banyak kita harus banyak guru kita Bapak Ibu. Wadana wa'al pandangan suatu zaman, wadana wa'al kecil hidayah, wadana wa'al kecil al basarama, safi basarama. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau misalnya guru sewa itu tidak ada perbandingan ya Bapak Ibu. Beliau banyak guru, banyak kitab, doa minta Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah, yang baik itu baik ya Allah, berikan kekuatan untuk mengerjakannya. Jadi anda saya memahami awal dari Salafi, itu memahami. Awal dari NU, itu memahami. Awal dari Tabligh, itu memahami. Bisa kita saling memahami Bapak Ibu. Dan itulah makanya Rasulullah itu adalah dia fatonah, dia cerdas, dia langsung dari Allah melalui Jibril mendapat ilmu. Sementara Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah, dan tadi bukan tidak sesat selama-lamanya. Rasulullah tidak mengatakan Al-Quran, Sunnah dan guru, bukan Al-Quran dan Sunnah itu saja. Maka kita belajar Al-Quran dan dengan banyak guru. Jangan satu guru Bapak Ibu, satu guru yang lain saja lewat